Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Toksikologi Klinik Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik dari tingkat 2 Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Di sini insya Allah kami akan menjelaskan bagaimana caranya identifikasi dan penetapan kadar sianida dalam cairan lambung atau muntahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Hey teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Perkenalkan, nama saya Wahab Maulana, NPM 5118054, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menyampaikan apa sih tujuan dari melakukan identifikasi dan penetapan kadar sianida dalam cairan lambung atau muntahan ini. Yang pertama, tujuannya untuk mengidentifikasi senyawa sianida dalam muntahan. Yang kedua, untuk menetapkan kadar sianida dalam muntahan. Yang ketiga, melakukan interpretasi hasil yang didapat. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sehalinaldi, NPM 5118005. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori mengenai identifikasi dan penetapan kadar sianida dalam cairan lambung atau muntahan. Manusia dapat memperoleh sianida dari makanan, industri, lingkungan, dan sumber lain. Menghirup asap tembakau merupakan sumber penting sianida dan paparan. Dapat terjadi asap ke api. Sianida yang terserap didistribusikan dengan cepat melalui darah. Beberapa metode yang umum dilakukan untuk menentukan sianida dalam media biologis dilaporkan dalam tabel 7. Karena sianida terbentuk dari penguapan gas asam sianida, teknik sampling jaringan, penyimpanan dan analisis sianida harus dilakukan dengan hati-hati. Pemilihan jaringan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran konsentrasi sianida juga penting. Penentuan sianida dalam cairan tubuh diperlukan pemisahan sianida dari tiosianat, biasanya dengan mendestilasi sianida atau mikrodifusi ke dalam larutan penyerap. Sianida diukur secara spektrofotometri setelah terjadi reaksi kolorimetri yang melibatkan ion sianida dan kloroamin ditambah piridin, pirazolon, benzokuinon, atau fenildiamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Andiani, NPM 5118014. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Batas penentuan berada pada rentang PBB rendah sampai menengah, mikrogram per liter. Kebanyakan dari teknik ini memerlukan waktu yang banyak dan beberapa kekurangannya itu dari spesifitas dan sensitivitasnya. Sianida dalam darah secara eksklusif terdapat dalam eritrosit, di mana tiosianat terbatas pada plasma. Dengan demikian, peneliti merekomendasikan pengujian eritrosit. Beberapa gangguan dapat dikurangi sebagai contoh natrium, tiosulfat, dan sianida, yang dapat terurai dalam udara lembab dengan membebaskan dari asam sianida dan asam sianik HCN. Metode yang direkomendasikan untuk penyimpanan sampel sianida yaitu dengan cara mengumpulkan sampel pada pH 12-12,5 dalam keadaan tertutup, botol gelap, dan disimpan dalam keadaan dingin di ruangan gelap. Diharapkan bahwa segera analis sampel berdasarkan stok yang ada.
Prosedur untuk mengekstraksi sianida dari matriks berair biasanya dengan mengkondisikan sampel dalam suasana asam, diikuti dengan pemanasan dan refleks untuk menghasilkan asam sianida, sehingga akan terperangkap dalam inverter yang mengandung media absorpsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha dengan NPM 5118029. Saya akan melanjutkan dasar teori yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan melanjutkan dasar teori yang telah disampaikan sebelumnya sama teman-teman saya. Jadi kompleks sianida dan kompleks sianida logam dapat didegradasi dengan membebaskan sianida melalui radiasi UV dengan panjang gelombang 314 nanometer dari sampel asam. Sianida biasanya dihitung dengan kolorimetri, titrimetri atau metode elektrokimia seperti sulfit, oksidator tertentu, nitrat atau nitrit, triosianat, aldehid dan keton yang kemungkinan terdapat saat destilasi dalam kondisi asam, sehingga dapat mempengaruhi perolehan hasil metode kolorimetri dan titrimetri. Metode kolorimetri mungkin didasarkan pada breeding dengan kloromin T sebagai agen oksidator dan asam barburet sebagai komponen coupling atau pirazolam sebagai agen coupling. Batas rendah pengukuran mencapai 10-20 gram per liter. Tetapi sulfit dan tiosianat biasanya merupakan gangguan umum. Nah, metode titrimetri biasanya menggunakan perak, nitrat. Bagaimanapun batas pengukuran terendah pada range mg per liter. Metode penggunaan ion elektroda tertentu atau elektrokimia merupakan berbagai gangguan dari sulfat, klorin, iodin, bromin, kadmium, perak, seng, tembaga, nikel, dan merkuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Janati, NPM 5118008, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik, Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan saya akan menyebutkan beberapa alat dan bahan dalam identifikasi sianida dalam cairan lambung atau muntahan. Baik, di sini ada alat dan bahan ya. Untuk alatnya sendiri terdiri dari labu ukur, pipet volume, spektrofotometer, tabung reaksi, dan yang terakhir ada water bath. Untuk bahannya ada dua, yang pertama ada sampel dan aquades, sedangkan reagen yang digunakannya ada 9 reagen. Yang pertama ada kertas asam pikrat, yang kedua ada asam tartrat, yang ketiga ada larutan NaCO3 8%, yang keempat ada larutan kloramin T 1%, yang kelima ada larutan sianida standar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ppn, yang keenam ada preaksi piridin barbiturat, yang ketujuh ada larutan natrium hidrogen fosfat 1N, yang kedelapan ada larutan pengencer NaOH, dan yang terakhir ada larutan HCl 1N. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohaini, NPM 5118028. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja teknik identifikasi sianida dalam cairan lambung atau muntahan dengan menggunakan asam pikrat. Cara kerja teknik identifikasi sianida dalam cairan lambung atau muntahan dengan menggunakan asam pikrat. Langkah yang harus kita lakukan yaitu 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Masukkan kurang lebih 5 ml sampel ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, tambahkan 5 ml larutan asam tartrat 5%. Diasamkan dengan asam tartrat 5%. Kemudian, homogenkan
supaya tercampur dengan sempurna. Yang keempat, disiapkan kertas saring yang telah dicelupkan ke dalam larutan asam pikrat jenuh dan dikeringkan. Kertas asam pikrat yang sudah dibasahi harus dikeringkan. Setelah kering, basahi dengan larutan natrium karbonat Na2CO3 8% dan letakkan pada mulut tabung. Yang kelima, diletakkan sedemikian rupa agar hanya gas yang akan mempengaruhi warna kertas asam pikrat. Kertas tidak kontak dengan cairan dan harus menutupi tabung reaksi. Kertas saring tersebut harus menutupi tabung reaksi supaya pada saat terjadi pemanasan, uap tidak akan keluar melalui mulut tabung tetapi dapat disaring dengan kertas saring. Yang keenam, dipanaskan di atas penangas selama 15 menit pada suhu 50 derajat Celcius. Apabila kertas saring berubah menjadi merah, berarti sampel tersebut mengandung senyawa sianida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasri Mulyani Rahayu, NPM 5118020, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang identifikasi sianida terhadap cairan lambung atau muntahan dengan cairan perosulfat. Perosulfat berlaku untuk isi dalam perut dan sisa. Hati-hati dengan spesimen yang mengandung sianida, sering melepaskan asam sianida dalam suasana asam. Bahannya 1. Larutan natrium hidroksida 100 gram per liter. 2. Larutan besi sulfat 100 gram per liter disiapkan dalam keadaan segar, dalam air mendidih dan air dinginkan. 3. Larutan asam hidroklorid HCl 100 ml per liter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Ramadina dengan NPM 5118047. Di sini saya akan menjelaskan metode atau cara kerja dari ferrosulfat. Metode atau cara kerja dari ferrosulfat yang pertama, larutkan 1 ml sampel ke dalam 2 ml larutan natrium hidroksida. Yang kedua, tambahkan beberapa mili larutan besi sulfat. Lalu, yang ketiga, tambahkan asam hidroklorid atau HCl yang cukup untuk membebaskan besi hidroksida. Hasil yang diperoleh berwarna biru menunjukkan keberadaan sianida. Nama saya Rena Nurla Zabila dengan NPM 5118037. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kadar sianida dalam cairan lambung atau di dalam muntahan. Salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan sianida adalah dengan menggunakan metode spektrofotometri langsung menggunakan asam pikrat. Sianida bebas dan sianida yang terpisah lemah bereaksi dengan asam pikrat dalam larutan yang akan menghasilkan warna terang oranye yang dapat dihitung dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 520 nanometer. Keberadaan sejumlah kecil nikel dalam larutan yang dianalisis memberikan efek positif terhadap keseluruhan metode. Batas pengukurannya adalah 0,26 mg per liter. Metode ini cocok untuk menentukan asam lemah sianida. Pengukuran asam pikrat diakibatkan oleh sianida bebas. Sianida yang membentuk kompleks dengan tembaga nikel, seng, atau kompleks kadmium bisa dibebaskan oleh metatesis dengan asam DTPA atau dietilen triamin pentaasetik atau asam EDTA, etilen diamin tetraasetik. Kompleks besi sianida, kompleks kobalt sianida, kompleks emas sianida, dan kompleks perak sianida tidak bereaksi meninggalkan kompleks sianida tersebut. Metode spektrofotometri langsung
memungkinkan untuk pengukuran 20-300 mikrogram sianida yang diencerkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Arsi, NPM 5118060. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan kadar sianida metode piridin barbiturat. Penetapan kadar sianida metode piridin barbiturat. 1. Timbang sampel sebanyak 10 gram, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian diencerkan dengan Aquades sampai garis tanda. 2. Pipet 10 ml larutan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan pelarut Aquades sampai tanda batas. 3. Pipet 1 ml masukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Tambahkan 3 ml larutan pengencer. 4. Tambahkan 5 ml buffer fosfat. 5. Tambahkan 0,5 ml larutan kloramin T. 6. Tambahkan pereaksi piridin barbiturat 0,5 ml. Kocok. 7. Encerkan dengan Aquades sampai tanda batas. 8. Baca absorbansi pada panjang gelombang maksimum 578 nm. 9. Standar diperlakukan sama dengan menggunakan larutan standar 1 sampai dengan 6 ppm.